Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini sebelum saya lanjutkan diskusi saya bersama dengan narasumber, Pak Miko selaku epidemiolog, saya akan ajak Anda coba untuk berbincang dengan salah seorang warga. Kebetulan sudah bersama saya saat ini. Mas, siapa Mas namanya? Mas Agung Nugroho. Mas Agung, oke. Mas Agung, aktivitas keseharian memang di sekitaran Bundaran HI? Sekitaran Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI. Sudah berapa lama Mas aktivitas? Hampir 5 tahun di sini. Hampir 5 tahun di sini. Iya. Nah, ini kan pusat kota ya Mas ya? Iya. Aktivitas banyak banget di sini. Betul. Sempat ngerasain ada perbedaan nggak sih soal kualitas udara? Kalau ngerasain perbedaan jujur ada. Kayak ngerasa tenggorokannya nggak enak aja gitu, kadang suka batuk sendiri, entah pokoknya agak gatal aja di tenggorokan gitu. Oke. Nah, taunya bahwa batuk itu memang karena kualitas udaranya atau karena apa itu gimana tuh? Kalau kualitas udara mungkin iya. Kalau buat kita minum yang kayak entah yang bikin batuk itu sih kita hampir jarang sih. Mungkin karena emang udara aja, soalnya akhir-akhir ini aja ngerasa batuk. Oke. Emang yang dirasain soal udara tuh gimana sih Mas? Kayak lebih kayak agak ngap aja di dada gitu. Kayak agak sesek gitu. Rasanya beda aja, nggak sejuk kayak biasanya gitu. Oke. Itu dirasain udah dari kapan? Belum lama sih, mungkin sekitaran 2 hari atau 3 hari. 2 hari 3 hari ini? Iya, ngerasa agak batuk-batuk. Nggak ada, apa sih namanya, alasannya batuk itu kenapa, mungkin kayak emang karena udara. Oke gitu. Oke, itu jadi 2-3 hari ini memang dirasakan ya? Iya. Kalau dibandingkan sama sebelum-sebelumnya itu gimana? Kalau sebelumnya itu kita berangkat pagi aja itu masih udara, pagi tuh kayak masih seger aja. Oke. Cuma kalau sekarang tuh kayak agak beda, agak-agak gerah gitu, beda, nggak sejuk lagi gitu. Oke, baik. Mungkin harapannya terakhir apa Mas? Kalau harapan terakhir sih buat Jakarta sama Indonesia juga udara bisa lebih baik lagi sih. Biar kita juga kan menikmati lagi kan pekerja juga banyak yang berangkat pagi, biar agak-agak ngerasa sejuknya lebih bersih lagi lah. Oke, itu jadi harapan kita bareng ya Mas ya. Oke, makasih banyak ya Mas Agung ya. Nah, ini kan tadi salah seorang warga bernama Agung menyampaikan bahwa sempat mengeluhkan ada gejala seperti batuk, ini disebabkan karena kualitas udara. Kalau tadi kan Pak Miko ini sempat menyampaikan bahwa kondisi udara per pagi hari ini di Bundaran HI itu 150 sampai 300, betul ya Pak Miko ya? Betul. Nah, kalau tadi Mas Agung itu kan sempat ngomong ke saya itu efeknya adalah batuk, itu memang bisa jadi salah satu dampak dari kualitas udara dengan range 150 sampai 300 itu Pak, atau gimana? Dampak polusi udara terhadap kesehatan itu yang pasti ada dampak akut atau dampak pendek, ada dampak kronik ya. Dampak akut itu akan terjadi ISPA akut, baik itu ISPA saluran pernapasan atas maupun ISPA saluran pernapasan bawah. Dan kemudian akan terjadi penyakit-penyakit akut lainnya seperti batuk-batuk yang banyak, orang batuk tambah banyak. Kemudian keluhan pernapasan lainnya seperti sulit bernapas akan banyak. Dan infeksinya itu akan luar biasa begitu. Jadi mau itu saluran pernapasan atas atau saluran pernapasan bawah. Nah, dampak penyakit kronisnya itu akan banyak orang-orang yang asmanya akan kambuh akut, kemudian asma sebenarnya tergolong penyakit kronik, kemudian yang PPOK atau penyakit paru obstruktif pneumonia akan kambuh semua, akan banyak yang kambuh. Kemudian yang ketiga ada yang saya takutkan adalah kanker paru, yaitu sebagai dampak kronik dari polusi udara begitu. Jadi menurut saya penyakit kanker paru itu sudah banyak saya dengar dari tahun 2000-an. Di persahabatan itu proporsinya semakin banyak sampai saat ini. Proporsi orang yang kena TB sudah lebih tinggi dari proporsi orang yang kena kanker paru lebih tinggi dari orang yang kena TB di persahabatan. Jadi menurut saya sudah luar biasa begitu. Oke, nah dampak yang tadi Pak Miko sampaikan itu memang akan dirasakan itu dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu panjang pasca kualitas udara itu kurang baik Pak? Dampak akutnya akan terasa dengan cepat begitu. Jadi sebulan ini pasti ada kenaikan ISPA di Jakarta
Kemudian jangka panjangnya itu akan terlihat 1 tahun kemudian. Jadi harusnya kalau polusi udaranya terlihat misalnya tahun ini, akan terlihat tahun depan. Penyakit parunya akan meningkat, penyakit asmanya akan meningkat, kanker parunya juga akan meningkat begitu. Oke, kalau tadi kan ISPA, terus kemudian kanker, itu kan jangka panjang ya Pak ya? Betul. Nah tapi kalau tadi case atau kasus seperti Mas Agung tadi Pak, yang mengalami batuk, apakah itu memang merupakan gejala karena kualitas udara atau seperti apa? Membedakannya gimana sih? Karena kan batuk ini faktornya banyak sekali Pak. Ya, Mas Agung tadi yang diwawancara tadi, itu tipikalnya ada orang kurus. Jadi dia gampang sekali terkena dampak udara begitu. Jadi kualitas udara yang memburuk akan menyebabkan batuk-batuk pada orang kurus akan banyak begitu. Apalagi orang dengan tipikal seperti Agung tadi. Kelihatannya bahwa secara gizi dari penampakannya saja dia tidak kelebihan gizi atau bahkan kurang gizi ya, bukan kekurangan. Jadi kalau kurang gizi, penyakit ISPA-nya juga akan ada pada Mas Agung tersebut. Kemudian dampak batuknya pasti akan terjadi. Nah, yang saya takutkan bahwa penyakit paru, kanker parunya akan juga terjadi pada Mas Agung. Itu yang saya takutkan, dampak jangka panjangnya begitu. Jadi potensi-potensi itu selalu ada Pak ya? Betul. Dampak dari adanya kualitas udara. Betul. Yang tadi Pak Miko sampaikan range-nya itu 150 sampai 300 tadi ya Pak ya? Begitu. Tapi gini Pak, mungkin saya balik sedikit ya. Dengerin 150 sampai 300 itu untuk khusus di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia itu apakah memang sama atau beda sebetulnya? Ya, jadi saya rumahnya di Depok begitu. Itu sekitar 30 km dari kota Jakarta. Oke. Ya, kalau menurut saya di Depok itu akan ada di bawah 150. Karena langitnya masih kelihatan dikit begitu, tapi kadang-kadang cerah, kadang-kadang tidak. Itu di Depok. Jadi mulai terimbas dari polusi udara di Jakarta. Karena amat tergantung arah angin. Malamnya kan ke arah gunung, jadi ke Depok akan terkena dampak polusi udara. Tapi menurut saya polusi udara di kota Depok itu lebih rendah dibanding DKI Jakarta. Saya kaget dengan kualitas udara sekarang lebih dari jam 7 itu masih easy atau masih berawan begitu, dan langit tidak terlihat begitu. Oke, nah perbedaan yang tadi signifikan loh Pak ya, perbedaan kualitas udara di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya yang berbeda ini, apakah memang karena dipengaruhi oleh faktor padatnya penduduk, padatnya warga, atau ada faktor lain sebetulnya di luar itu? Jadi kalau padatnya penduduk itu, kalau seandainya rumah tangga itu tidak menggunakan pembakaran, itu nggak jadi masalah. Makanya tadi saya mengusulkan kontribusi asap rumah tangga, kontribusi kendaraan, kontribusi industri itu harus diukur. Dan yang mengukurnya harus Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup punya data berapa besar kontribusi industri, berapa besar kontribusi transportasi, berapa besar kontribusi asap rumah tangga. Semua akan berkontribusi terhadap pencemaran udara di kota manapun. Jadi menurut saya kota-kota besar sekarang harus diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup supaya Indonesia ini jangan memalukan begitu. Jadi menurut saya sedih dengan Jakarta sebagai kota paling terpolusi udaranya. Tahun 2000-an itu masih Rio de Janeiro. Jadi Rio de Janeiro nomor 1, nomor 2 itu Bangkok, nomor 3 itu Jakarta. Dan sekarang kita sudah nomor 1. Jadi menurut saya Bangkok itu memperbaiki diri, dan menurut saya kita meniru Bangkok tapi meniru pembangunan jalannya, pembangunan industrinya, tapi upaya-upaya untuk keluar dari polusi udara Bangkok sudah lebih baik dari Jakarta. Kemudian kalau mau lebih baik adalah kita meniru Eropa. Jadi Eropa selalu menyeimbangkan antara pembangunan industri
pembangunan transportasi karena mereka tidak mau ada polusi udara, termasuk Singapura. Di ASEAN ini ada Singapura yang menurut saya menyeimbangkan antara transportasi, industri, dan ruang terbuka hijau. Oke, semoga beberapa variabel tadi yang Pak Miko sampaikan bisa menjadi rujukan atau pertimbangan dari para pemangku kebijakan ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Miko atas waktunya. Saya kembalikan ke Kamarati dan Arif Fadil di studio. Oke, baik, terima kasih Gita Vita atas perbincangannya mengenai Jakarta ini dikepung polusi udara. Pengen Devi, Indonesia atau Jakarta menempati ranking pertama udara terbersih di dunia gitu ya. Cita-citanya pengen gitu deh. Pengen juga gitu sih. Tapi gini, jangan patah semangat, tetap berupaya. Aduh, iyalah. Nih gangguan nih. Tetap kita berupaya untuk menciptakan kualitas udara yang baik, sehat buat kita. Ya. Salah satunya adalah tanaman nih. Menanam pohon di rumah. Berikut 5 tanaman hias yang bisa meningkatkan kualitas udara baik di sekitar kita. 1, beringin. Oh, susah juga nanam beringin. Waduh. Kedua, lidah buaya. Oke. Ketiga, lili Paris. Keempat, palem kuning. Ya. Nah, ini kelima nih. Apa tuh kelima? Jangan disalahartiin. Lidah mertua. Jangan salah diartiin. Jadi ya. itu 5 tanaman yang mungkin salah satunya bisa Anda tanam di rumah banyak-banyak biar udaranya bersih, oksigennya banyak begitu ya. Tapi jangan lupa juga masker di luar ruangan pastinya ya. Oke, kita akan menghadirkan beragam kabar pilihan untuk Anda. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.